Kita baca kitab Tuhfatur Raghibin. Batawasul dalawan atau kelampaian ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, khususan ila Rui Maulana Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Tuhfatur Raghibin, kalau maknanya itulah tuhfah itu artinya hadiah atau sesuatu yang berharga. Ar-Raghibin itu kan orang-orang yang gemar, orang-orang yang ketujuh. Hadiah atau sesuatu yang berharga untuk orang-orang yang gemar, orang-orang yang ketujuh. Tuhfatur Raghibin, nah, itu nama masjid ya, di dalam pagar itu ngarahin Tuhfatur Raghibin jelas. Fi bayani imanil mu'minin, fi bayani haqiqati imanil mu'minin, pada menerangkan, menjelaskan hakikat iman orang-orang yang beriman. Jadi kitab ini bicara masalah hakikat iman, gitulah, masalah tauhid nih. Nah, wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, dan itu sebab-sebab yufsiduhu yang merusak ia sebab hu akan iman, min riddatil murtadin, daripada murtadnya orang yang murtad. Jadi disebutkan di dalam kitab ini kita bicara tentang sebab-sebab murtad, sebab-sebab yang menyebabkan iman seseorang itu rusak. Nah, di dalam kitab ini juga nanti disebutkan tentang aliran-aliran sesat. Nah, ta'lif itu karangan Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari, atau biasa disebut dengan Dato' Kalampayan. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar. Jadi Ar-Rahman itulah artinya Allah memberi nikmat nang gonol-gonol. Nikmat nang gonol-gonol itu contohnya nikmat nang kada bisa dilakukan oleh makhluk, seperti misalnya nikmat menciptakan kita nih, Ar-Rahman tuh. Allah Ta'ala Ar-Rahman memberi, menganugerahi nikmat yang besar-besar, contoh seperti Tuhan menciptakan kita, manusia kada awam maulah manusia ya, Allah Ta'ala. Nah, asalnya kada ada nih, lalu ada, ni'matul ijad namanya. Nah, itu Ar-Rahman. Seperti contohnya Allah menciptakan surga, itu Ar-Rahman. Allah memberi nikmat nang gonol-gonol, contoh Allah maulah surga, makhluk kan nggak bisa maulah surga. Jadi oleh karena itulah tidak dibolehkan makhluk dinamai Ar-Rahman. Ar-Rahman aja nih. Nah, ini ada nama Allah tuh nang makhluk udah boleh mengaran, contoh Allah udah boleh kita mengarai anak Allah. Nah, kecuali misalnya didahului dengan Abdullah. Nah, sama juga Ar-Rahman atau Rahman
kada boleh juga mun Rahman aja. Karena itu nama khusus untuk Allah Ta'ala aja. Jadi amun Ar-Rahman itu mutlak nama milik Allah. Jadi misalnya ada orang ngaran Rahman aja nih, atau Ar-Rahman aja, wajib diganti atau ditambah contoh Habibur Rahman kah, Nur Rahman kah, atau Syekhur Rahman kah. Jangan Rahman aja, kan boleh, haram. Karena itu nama milik Allah Ta'ala aja, makhluknya kada boleh. Kada boleh. Kecuali misalnya Abdurrahman, Habibur Rahman, dia ada namanya. Lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni. Nomor 1 di bawah dalam kamus bahasa Indonesia, seni-seni itu artinya kecil-kecil. Jadi Ar-Rahim adalah Ar-Rahim itu Allah memberi nikmat yang kecil-kecil. Nang nikmat itu bisa terupa datang dari hamba-hamba Allah, seperti nikmat menyembuhkan. Amunnya dokter kan bisa juga menyembuhkan, cuman hakikatnya Allah Ta'ala juga yang menyembuhkan. Itu Ar-Rahim. Contoh misalnya kita garing, lalu kita berobat, lalu kita disembuhkan Allah Ta'ala, itu Ar-Rahim. Allah memberikan nikmat yang kecil-kecil, nang nikmat itu nang bisa terupa datangnya dari hamba, seperti menyembuhkan. Kan menyembuhkan tuh bisa terupa dari hamba, walaupun hakikatnya nang menyembuhkan itu Allah. Nah, kalau Ar-Rahim ini boleh aja orang ngaran Ar-Rahim, kadang pakai Abdurrahim. Makhluk boleh aja Ar-Rahim. Nah, contohnya Nabi kita Muhammad SAW, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad dengan orang yang beriman pengasih penyayang. Itu Nabi Muhammad itu. Kalau Ar-Rahim boleh aja orang tuh ngaran Rahim, ada pakai bobot Abdur boleh aja. Tapi Ar-Rahman tadi ada boleh, mau kada bobot Abdul makhluk nih. Ar-Rahman kada boleh makhluk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini si Datuk Kalampayan Sidin memulai mengarang kitab dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti akan Al-Quran. Al-Quran itu kan pemulaannya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dan karena mengamalkan hadis Nabi, ujian Nabi bersabda, setiap sesuatu yang baik lah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka kurang berkahnya. Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim macam-macam anunya, hukumnya. Ada hukumnya wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika sholat kita membaca Fatihah kan, wajib pula membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang baca Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab kita Syafi'i, kada sah Fatihahnya, ada sah sembahyangnya. Nah, setiap baca Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim wajib tuh. Nah, ada membaca Bismillahirrahmanirrahim nih hukumnya haram. Contoh misalnya sebelum minum khamar berbismillah, nah itu haram tuh. Atau hendak melakukan perzinahan berbismillahirrahmanirrahim, haram juga. Atau hendak mencuri, hendak bercucuntan berbismillahirrahmanirrahim, haram. Ada membaca Bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya makruh. Contohnya seperti berokok berbismillah. Kan berokok tuh makruh hukumnya. Itu jangan berbismillah.
isap-isap aja. Nah, karena merokok itu hukumnya makruh, maka bila berbismillah sebelum merokok makruh. Nah, ada berbismillahirrahmanirrahim hukumnya sunat. Seperti kita hendak makan berbismillah, ya Allah. Hendak minum berbismillah. Nah, ada juga, nah, seperti contohnya termasuk nih mengarang kitab sini berbismillah dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ada membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya mubah. Mubah tuh boleh. Contohnya seperti kita nak baca sapo berbismillah. Itu mubah gitu. Cuman membacanya itu tetap dapat pahala. Cuman boleh berbismillah, boleh kada kita baca sapo lah. Anak berbismillah, anda kada kan? Kada apa-apa. Anak malih lamari bisa anak berbismillah kada kan? Kada apa-apa. Tapi kalau kita hendak makan dituntut berbismillah ya Allah, disunahkan berbismillah, disyariatkan berbismillah. Nah, terus mengadu lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni tadi, yang halus-halus jua. Ku mulai risalah ini artinya dengan bismillahirrahmanirrahim, ku mulai Yesirin menulis risalah ini. Risalah itu kitab kecil. Nah, alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minina bifaidi bahri taufiqihi wa mahdiril ifdali. Segala puji, dan sudah ada barisnya sudah ada artinya nyaman aja sudah gini. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi Datuk ini memulai mengarang kitab ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, membaca alhamdulillah ini kan macam-macam juga anunya hukumnya. Ada membaca alhamdulillah hukumnya wajib, yaitu ketika sembahyang membaca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Wajib tuh dalam sembahyang. Setiap membaca Fatihah berarti kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga membaca alhamdulillah hukumnya sunat. Contohnya imbah untuk makan kita alhamdulillah. Imbah untuk minum alhamdulillah. Atau hendak mengarang kitab sini nih alhamdulillah juga sunat dah. Atau misalnya orang hendak membaca khutbah nikah, baca khutbah nikah itu kan wajib sunat kan, alhamdulillah juga dah sunat dah. Atau kita hendak memakai baju kan, kalau bacanya alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sunat kita membaca alhamdulillah. Ada membaca alhamdulillah hukumnya makruh, yaitu waktu kita begana di jamban baca alhamdulillah makruh. Jadi misalnya kita wahid dalam jamban hadis ada saya ingin membaca alhamdulillah karena bukan tempatnya, makruh. Ada juga membaca alhamdulillah hukumnya haram. Misalnya minum khamar jemariga alhamdulillah ya haram. Atau sesudah melakukan maksiat. Ada juga misalnya kai ya. Kenapa? Cucupian tempat permainan. Astagfirullah. Tapi manang kayai alhamdulillah. Nah, itu boleh itu ya Allah. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara ia Allah akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya. Taufiknya itu bantuannya. Nah, jadi orang yang beriman itu dijaga Tuhan imannya karena Tuhan membantui, dan dengan semata-mata karunia-Nya. Wa nawwarahu bi anwarit tibai awamirihi wa jitinabi nawahihi wa islahil a'mali. Dan ia Allah juga yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikuti segala suruhnya.
Jadi bila orang tuh beriman, lalu ini mengerja suruhan Tuhan, maka imannya itu terang. Maksud terang tuh bertambah. Iman kan bisa bertambah, bisa berkurang. Bila orang tuh mengerjakan amal soleh terus tuh bertambah imannya. Tapi bila orang mengerjakan maksiat, nah berkurang imannya. Nah, dan menjauhi segala larangannya. Bila hamba Allah yang beriman menjauhi larangan Allah, maka Allah menerangi imannya itu. Dan memperbaiki segala amal. Tugas kita nih mengikuti, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan memperbaiki gawian kita, amal kita. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabihi sadatil kiram. Dan rahmat Allah, ya salawat dan salamnya, kesejahteraan dari Allah atas Nabi kita, mudah-mudahan tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad, penghulu segala makhluk. Nabi kita itu penghulu segala makhluk. Dan atas segala keluarganya, mudah-mudahan juga rahmat Allah dan salam tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'du, fayaqulul abdul faqiru ila maulahul kabir al-mu'tarifu bidzambi wat taqsir Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjariyu ghafara lahu walil muslimina rabbuhul bari'u. Adapun kemudian daripada itu, sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka berkata hamba yang fakir kepada Tuhannya. Arti fakir itu orang yang sangat mengharap kepada Tuhannya, mengharapkan rahmat, mengharapkan ampunan kepada Tuhannya. Jadi kayak kita inilah, walaupun banyak berduit nih, kita nih fakir berataan. Maksudnya tuh kita nih mengharap rahmat Allah Ta'ala berataan. Kita nih kan tentang sugihnya, kita nih fakir berataan, maksudnya selalu mengharap kepada rahmat Allah. Hamba yang fakir kepada Tuhannya yang maha besar. Tuhan, yaitu Allah yang maha besar. Lagi yang mengaku dengan berdosa, tawadhu sidinlah, dan taksir itu punya kekurangan. Jadi dapang ulama tunang sombong lah. Ulama itu berataan tawadhu, ngaku banyak dosa, banyak keaiban, kekurangan nih. Yaitu hamba itu siapa? Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Ini ulama kebanggaan kita, Kalimantan Selatan khususnya, orang-orang suku Banjar ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin dengan kita membaca kitab yang dikarang oleh sidin nih. Mudah-mudahan mengampuni bagi Muhammad Arsyad, Allah Ta'ala nih mudah-mudahan mengampuni, dan bagi sekalian orang yang Islam oleh Tuhannya, mudah-mudahan Tuhannya mengampuni sidin, mengampuni orang Islam, kita nih orang Islam, dan menjadikan yang Allah Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Terus halaman berikutnya, halaman keempat, falamma kana lisinil hijratin nabawiyyati ala sahibiha abdulus salati wa azkat tahiyyati samaniyatun wa zamanuna wa mi'atun wa alfun. Ujar sidin, manakala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang ampunya dari rahmat Allah yang amat lebih, dan halawannya yang amat suci. Itu tahun berapa? Tahun 1188 tahun. Berapa tahun sudah? Hitung aja sorangan lah. Nah, talaba minni man la yumkinuni mukhalafatuhu min ba'di akabiriz zamani asyraqallahu qalbi wa qalbahu binuri tauhid wal irfan
Menuntut itu meminta daripada aku seseorang laki-laki yang tiada boleh akan daku menyalahi dia. Artinya ada kawa menolak permintaannya nih. Mau aku mengabulkan permintaannya nih. Nah, daripada setengah orang besar pada masa ini orang nang bepangkat juga boleh. Siapa sultan kah, siapa kalah, pejabat kah, atau orang alim juga kah? Nah, barang nomor 1 di bawah artinya mudah-mudahan. Barang diterangkan artinya mudah-mudahan diterang. Barang diterangkan Allah Ta'ala mudah-mudahan, maksudnya diterangkan bahasa bahari. Kalau itu barang tuh mudah-mudahan artinya diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi hatiku Yusidin. Dan hatinya orang yang meminta akan daku tadi dengan cahaya tauhid dan ma'rifat. An asna'a lahu risalatan mukhtasaratan bilisanil malayu fi bayani hakikatil iman wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wa i'tiqadil janan. Bahwa aku perbuatkan atau aku karangakan baginya satu risalah itu kitab kecil yang simpan tuh apa nomor 2 di bawah artinya yang ringkas. Risalah yang simpan artinya risalah yang ringkas, kamus bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa Melayu orang ini pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan akan dia iman yang merusak iman nih. Daripada segala perkataan orang tuh bisa rusak imannya sebab perkataan. Contohnya misalnya Bapak Pandir sembahyang Jumat kada wajib lagi ya, itu murtad tuh, rusak imannya. Nah, daripada segala perkataan dan perbuatan saja orang nih menggawi nih kalau murtad. Contohnya misalnya inya sujud bagi berhala kan, gawiannya tuh bisa rusak imannya, murtad. Dan etikat hati itu misalnya orang nih murtad dengan hati. Contohnya seminggu lagi aku hendak wakafir, murtad. Hari itu juga itulah hati itu. Nah, jadi murtad itu ada segi perkataan, segi perbuatan atau etikat hati. Nah, jadi fa'ajabtuhu ila zalika wa in lam akun ahlan li zalika. Maka aku perkenankan, aku kabulkan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Walaupun di sini aku kada ahlinya juga, sini tawaduk lah. Untuk lampayan ini wali kutub ya Allah, ulama besar karangan sidin tuh Sabilul Muhtadin tuh paling bonol. Banyak lagi karangan sidin diantaranya ini. Nah, jadi sidin ini mengarang ini kitab atas permintaan orang juga. Mungkin di zaman sidin itu sudah ada aliran-aliran sesat. Supaya ini kita menangkal aliran-aliran sesat, supaya sidin membentengi akidah orang-orang Banjar di zaman itu. Jadi di dalam kitab ini kenalah ada nang masalah sesajen tadi juga. Nah, masalah orang nang menjadikan sesajen itu ada juga sini dibahas sidin. Di zaman sidin itu sudah ada nih toh. Ini membuang-buang nang makanan di bawah pohon itu sudah ada di zaman sidin. Ini ada pembahasannya dalam kitab ini. Nah, supaya kita tahu hukumnya Nah, terus musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlubil wal marami ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kirami. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nah, Yazidin aku mengarang ini, aku minta tolong Tuhan dua, awal dari isi daya dan upaya juga Yazidin, dan berpegang atasnya, berpegang kepada Allah juga pada mentahkikkan tuh nomor 1 di bawah artinya mewujudkan yang dituntut dan yang dimaksud. Dimaksud oleh orang katanya, aku mengarang kitab ini itu aku minta tolong Tuhan juga atas sekira-kira
barang yang zahir ia bagiku, yang aku tahu juga ilmunya, yang zahir bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia sidin. Ada nang bukan dariku di sini, aku mengambil daripada ilmu-ilmu ulama juga, ada bahapal juga lah. Wasammaituha tuhfatar raghibina fi bayani haqiqati imanil mu'minina wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Dan ku namai akan risalah ini tuhfatur raghibin, ngarannya nih, pada menyatakan hakikat iman segala mukminin dan barang yang membidasakan dia iman daripada riddah itu murtad lah, segala mereka yang murtad. Nah, disebutkan ini sebab murtad. Sedikit lagi lah. Rajian minallahi ayanfa'a bihal mu'minin wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhihi wa zakhiratan li walahum yaumaddin. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahwa memberi manfaat iya Allah dengan risalah ini akan segala mukmin. Aku jasidin mengharap lawan Tuhan supaya ini kitab bermanfaat kepada orang beriman. Alhamdulillah manfaatnya sampai ke kita. Ini kitab, ya Allah, walaupun sini sudah berapa ratus tahun meninggal, kitab sidin ini jadi amal jariah bagi sidin dan manfaatnya sampai kita baca. Nah, dan bahwa dijadikannya kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala. Mudahan ya sidin aku mengarang kitabnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan pertaruhan itu nomor 2 di bawah, artinya simpanan. Mudahan ini gasan simpanan gina bekal bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Mudahan ini gasan amalku nanti di akhirat di sini, bekal di akhirat. Pertaruhan itu simpanan di akhirat di sini, jadi amal jariah. Nah, warat tabatuha ala thalathi usulin wa khatimatin wa zakartu fihal masailal muhimmata al ma'khuzata min kutubil a'immah. Dan aku atur akan dia atas 3 pasal. Jadi kitab ini dibagi kira 3 pasal. Nah, dan 1 khatimah. Khatimah ini penutup. Biasanya di kitab itu ada penutupnya. Dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah yang muhimmah, yakni yang sangat menjadikan percitaan hati. Artinya tuh percitaan hati itu nang penting-penting bagi hati, yang diambil daripada beberapa kitab a'immah. A'immah itu yakni segala imam. Jadi mengambil dari kitab-kitab ulama-ulama juga, imam-imam juga gitu. Nah, kemudian al-faslul awalu fi haqiqatil iman wallahu alam bissawab. Kita tahlil lah untuk almarhum yang tadi. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.